Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Zaka Baras ini sebagai moderatornya sebuah acara podcast kita di siang hari ini. Dan kali ini acara kita podcast kita ini karena perdana dan kita mulai dengan judul kita nih. Nah, biar lebih keren ke depannya, biar tahu semua orang-orang apa itu yang kita bawain acara sini. Nama acara kita adalah Bisik Fabio, bincang-bincang asik Fakultas Biologi. Tepuk tangan dong. Tegang banget nih, jangan tegang-tegang. Gimana? Ini kepengen kenalan dulu nih. Siapa nih yang berdua ke depannya? Ada cewek yang cantik pakai baju biru. Kita sama-sama biru matching kayaknya nih ya. Yes. Ada pakai cowok baju biru juga. Ini siapa nih sebenarnya orang dua nih? Coba kenalan dulu satu persatu mulai dari ladies first. Oke, lanjut. Hai guys, perkenalkan nama saya Diana Sari. Saya dari Fakultas Biologi Stambuk 2018. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Dedi Irawan, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Angkatan 2019. Oh, gimana gitu? Lanjut. Saya duduk di semester 7. Semester 7 dan semester 8. Ini enggak barengan atau gimana? Enggak satu kelas atau gimana? Kami beda. Beda kelas. Oh, kita beda kelas nih ya. Gak jodoh, Bang. Beda ngapa gimana? Gak jodoh. Gak jodoh ya. Kalau nggak bisa jodoh ya. Iya. Oke, ini lagi kesibukan apa dua orang ini nih? Ya, jadi kemarin mau ngapain, ini kesibukannya kita pengen tahu dulu apa kesibukannya dua orang ini. Yang pertama dulu yang cewek. Diana ya, dia namanya Diana. Iya. Oke. Kesibukan saya di semester 8 ini saya lagi menyusun skripsi. Iya, mic-nya kayak Bang Jaka nih kayak gini nih. Nah, lagi sibuk apa nih? Nyusun skripsi kah? Lagi sibuk ngapain kah? Lagi sibuk mungkin ngejar dosennya? Lagi sibuk telepon sama Ayang Bebnya mungkin kasih semangat ya kan? Biar semangat dulu. Biar gimana? Lagi nunggu sidang aja sih, Bang. Karena kan kebetulan udah seminar kemarin, tinggal nunggu sidang akhir aja. Oh, bentar lagi nih. Sekalian gimana nih? Sekalian pon ayam bek juga gitu. Lanjut, Det. Lagi sibuk apa nih, Det? Untuk saat ini kesibukan yang saya jalankan itu bergabung di NGO, tepatnya di Sahabat Hijau Lestari. Kemudian karena saya juga penerima beasiswa Peduli Orangutan. Wow. Jadi saya wajib menjalankan proyek-proyek yang dijalankan oleh mereka, seperti restorasi, okru, dan konflik mitigasi. Wah, keren nih dua orang nih, mantap bener. Oke, Det, kita kepengen tahu ya. Jadi selama ini kan orang kan masih bertanya-tanya nih tentang jarang sekali ya sekarang yang mau milik biologi gitu ya. Jurusan biologi gitu ya. Jadi nggak tahu nih larinya kemana mereka. Jadi kita kepengen mau upkan mereka supaya mereka tahu kayak mana sih kegiatan biologi atau fakultas biologi di dalamnya seperti apa. Karena saya bertanya dulu dari kalian semuanya. Tanya dulu nih, kenapa sih harus ngambil jurusan biologi di Universitas Medan Raya? Kenapa? Dedi dulu. Siapa dulu nih? Dedi dulu. Dedi dulu. Dedi dulu boleh. Lanjut, Det. Tadi terkait pertanyaannya, kenapa masyarakat masih kurang tahu gitu ya? Maksudnya kenapa? Masih minim informasi. Oh iya gitu. Karena mungkin masyarakat masih menilai biologi itu biologi pendidikan gitu. Karena di bangku SMA mereka menilai biologi ya udah jadi guru gitu. Padahal khususnya di Universitas Medan Area ini biologi yang diajarkan tuh biologi murni. Dari segi gelar juga sudah berbeda. Ya, pendidikan SPD, sedangkan biologi itu SSI. SSI ya, sarjana sains. Iya, sarjana sains. Artinya pendalaman biologi itu lebih mendalam lagi, tidak hanya kulit-kulitnya, namun lebih inti lagi dan difokuskan ke bidang-bidang tertentu seperti ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Bahkan jika berminat ke dunia bioenter bisa memfokuskan ke mikrobiologi ataupun rekayasa genetika. Iya, jadi buat semuanya ya guys, buat kalian yang nonton kali ini podcast kita, jadi kalian nggak bakalan bingung lagi kenapa sih harus milih biologi ya, dan kemudian kenapa sih kalau menurut biologi pasti larinya ke dokter lah segala macam pekerjaannya susah, tapi sebenarnya mencakup lebih luas lagi biologinya. Tapi belum pertanyaan ini, jadi ini yang paling pentingnya, kenapa Dedi harus ngambil jurusan biologi di Universitas Medan Area? Kenapa harus milih di Medan Area biologinya? Yang pertama itu karena berdasarkan informasi waktu nih saya ketika lulus SMA, saya lihat nih fakultas biologi terbaik itu di mana gitu kan. Ternyata di PTS itu adanya di Universitas Medan Area dan satu-satunya. Serius? Iya, biologi murni yang akreditasnya baik dan terkenal gitu. Itu menurut saya kemarin. Dan ya buat kalian semua guys ya. Jadi tahu ya, yang paling bagus gimana tadi katanya? Buat itu menurut ya. Iya. Karena kamu udah ngalamin selama udah 7 semester di sini ya. Jadi depan lanjut, Det. Dan juga setelah saya jalani selama 7 semester, kurikulum yang ditawarkan di biologi itu tidak jauh berbeda dengan universitas-universitas besar lainnya seperti UGM ataupun IPB. Karena kurikulum yang ditawarkan itu mulai dari
mata kuliah dasar, pilihan dan wajib itu sangat berhubungan gitu, tidak jauh beda dari biologi murni yang ada di universitas besar. Seperti itu sih. Wah, mantap. Jadi tahu ya. Jadi si Dedi ini sudah di kuliah di Fakultas Biologi ya di Iya. Medan Area ya. Iya, Medan Area itu selama udah 7 semester. Jadi kalian tahu gimana pengalaman dia. Jadi buat yang pengen nanya-nanya nanti langsung aja nanti kita kasih nama Instagramnya ya biar nanyanya lebih luas lagi nih. Oke, lanjut lah. Izin tambahkan lagi. Apa Bang. lagi? Dan juga di biologi ini juga banyak beasiswanya. Oh, jadi serius? iya, jadi di situ juga saya tertarik untuk mendaftar di UMA, tepatnya di biologi. Salah satunya itu ada KIP kuliah, bidik misi. Bidik misi ya. Iya, dan juga beasiswa lainnya seperti beasiswa juara 1 itu digratiskan biaya kuliah selama 1 semester. Gitu, seperti itu. Wow, jadi kalian nggak usah jauh-jauh ya sampai keluar kota, nggak usah harus keluar dari Medan ataupun Sumatera Utara ya, harus bisa ke ibu kota Jakarta nggak mesti. Iya. Di Medan juga sudah ada tempatnya yaitu di Universitas Medan, Medan Area. Fakultas Biologi pasti Iya. lebih keren nih. Iya. Oke, tadi udah pertanyaan buat si Dedi. Boleh namanya nggak, Bang? Apa namanya tuh? Bener sih yang dibilang si Dedi ya. Iya. Kalau biologi di Universitas Medan Area ini itu luas. Maksudnya nggak kedepannya itu nggak harus jadi guru ataupun dosen, itu Iya, luas pasti dong. banget. Iya, Karena luas. pengalaman ya, Bang. Saya tuh dulu pengen masuk kuliah tuh karena dorongan dari orang tua. Orang tua tuh selalu bilang, orang tua maunya saya tuh jadi guru, harus jadi guru. Iya. Jadi saya kan nggak tahu ya, kata orang tua saya, terserah kamu mau kuliah di mana, yang penting kamu jadi guru. Ya udah, terakhirnya saya milih Universitas Medan Area dan saya sama Sebagai sekali pilihan utamanya nih ya. benar. Saya sama sekali nggak tahu kalau Universitas Medan Area ini sarjana itu sarjana sains. Iya. Saya kira itu SPD. SPD ya. Jadi saya bingung kan, wah ini gimana ya? Jadi bingung juga ngomong ke orang tua. Ini gimana nih? Udah bayar juga ya kan? Sempat bingung lah ya Iya gitu. bener, bingung banget kan, Bang. Jadi kan rupanya dosen-dosen biologi ini juga bilang kan jangan takut gitu kan. Iya. Tamat dari Universitas Medan Area ini jangan takut nggak dapat kerjaan atau apa, karena kita ini luas katanya kayak gitu kan. Kita bukan harus ke guru, bukan harus ke dosen, kita juga bisa bekerja di salah satunya kayak di laboratorium, Yap, di benar rumah sekali. sakit. Iya. Mungkin di apoteker Iya ya. benar. Bisa. Dari situ saya kayak mulai oke lah, mulai lagi bersemangat kayak gitu. Jadi yang bilang tuh dosennya. Iya. Dosennya humble banget mau juga ngobrol-ngobrol Iya. sama kita nih. Iya, Iya. dosennya ramah dan ramah, baik. peduli dengan mahasiswa. Denger ya guys, buat kalian semua yang kepengen mau daftar di sini, tuh denger ya. Jadi dosennya nggak galak-galak seperti yang kalian mindset kita selama ini. Jadi benar-benar mereka tuh dibimbing dan mereka benar-benar dididik, mau dikasih tahu bahwa kesannya biologi itu seperti apa gitu. Iya. Dan Benar. konsep kurikulum yang diajarkan oleh dosen itu cukup menarik, jadi mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan yang diberikan itu secara konsep, jadi kita bisa memaparkan konsepnya secara lebih luas gitu. Iya. Itu yang saya alami selama saya kuliah di biologi Oke, UMA. pasti tahu dong gimana nya. Oke, lanjut buat Diana. Diana, jadi kesan apa aja yang Diana dapat ketika kuliah di jurusan biologi di UMA? Nah, jadi kesan yang saya dapat selama kuliah di Universitas Universitas Medan Area di jurusan biologi. Iya. Itu banyak banget, Bang, kesannya karena yang pertama itu kita bisa banyak lebih belajar biologi, itu ada teori, Iya. mulai dari teori kan, terus praktikum. Iya. Kita juga bisa belajar di alam. Oh, di dalam juga iya. Iya, di alam. Kayak di Sibolangit tuh Oh, sering. gitu. Jadi kalian bisa kerja belajar di luar lah ya, nggak Iya, dalam nggak ruangan harus saja. di Iya, area benar. kampus. Jadi di alam itu kami ngambil sampel, terutama praktikum taksonomi Lebih gampang ngambil tumbuhan. sampelnya. Iya. Langsung boleh nemu. Benar. Contohnya kalau nemukan serangga lebih gampang lagi ya. Yes, Nggak perlu bawa dari rumah, kita udah bisa langsung menyatu dengan alamnya. Benar. Namun dengan kode etik yang udah ditentukan, Iya. karena Apa itu kode tidak boleh sembarangan juga Oh, mengambil. iya. Istilahnya Heeh. misalnya di hutan nih nggak boleh asal petik gitu. Jadi harus digunting menggunakan alat. Karena kan ibaratnya kalau bulu dicabut itu kan sakit gitu. Tapi Iya, kalau benar. menggunakan gunting itu kan lebih sopan. Seperti Pintar itu. sekali. Berarti Iya. harus lebih menghargai alam setempat Iya, lebih gitu menghargai ya. alam dan harus menjaga. Wah, Walaupun gitu. kita mengambil tapi tidak boleh merusak alam itu. Cakep nih dua orang nih. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Dedi ya kali ini ya. Menurut Dedi, kayak mana sih prospek kedepannya setelah kuliah di jurusan biologi UMA? Kayak mana prospek Dedi ke depannya? Prospek dari biologi ini cukup luas ya, karena ini ilmu dasar. Jadi ilmu dasar itu dapat dipakai di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pertanian. Iya. Di bidang pertanian ini bisa dipakai di balai karantina. Karena kan kita tahu balai karantina itu apa ya?
cukup luas gitu. Artinya kita harus menjaga keanekaragaman hayati, namun dengan konsep yang stabil gitu, dengan mempertimbangkan ekologi gitu. Dan juga mencegah untuk keluar atau diakui oleh negara lain. Itu adalah peran dari biologi juga. Wow, mantap. Itu dari sudut bidang pertanian. Namun untuk di bidang perikanan juga ada. Itu ada. Ini prospek kedepannya nih ya? Iya, prospek kedepannya. Bisa jadi Kementerian Kelautan. Misalkan dia ngambil peminatan ichtiologi. Ichtiologi itu ilmu yang pelajari tentang ikan. Jadi spesifik dari biologi. Terus juga untuk khusus industri nih, itu bisa bekerja di industri makanan. Misalnya membuat nata de coco ataupun produk-produk kecantikan lainnya. Kalau di kesehatan juga lebih banyak, bisa dianalis, forensik, dan kalau misalkan punya kesempatan lebih nih untuk melanjutkan S2, bisa mengambil bidang yang kira-kira itu lebih berpeluang gitu. Misalnya dari S1 biologi mengambil kedokteran bisa, tapi ilmu kedokteran tropis. Ada kemarin saya baca gitu di Universitas Airlangga. Iya, gitu. Berarti mencakup sangat luas lah bisa ini ya. Iya, sangat prospek luas. kedepannya ya. Dan juga karena tadi saya bilang kurikulum yang ditawarkan di UMA itu cukup bagus gitu kan. Jadi kita sudah bisa meriset nih mau kemana bidangnya gitu. Berarti udah tahu rencana kedepannya mau kemana nih ya. Iya, semisal seperti saya nih peminatannya kan ekologi hewan. Jadi ya fokusnya ke hewan gitu. Oh gitu. Seperti itu. Oke, lanjut karena kita ke Diana nih ya, Lady D ya. Jangan tegang kali Diana, tarik napas dulu, jangan terlalu tegang kali. Lanjut Diana, saat ini beasiswa apa aja yang tersedia di biologi UMA ya, yang diketahuin apa aja? Nah, kalau beasiswa di dekat lagi. Kalau beasiswa di biologi UMA tuh cukup banyak ya, Bang. Wow, banyak. Lumayan lah. Oh, gitu. Kayak contohnya ini ada beasiswa yang tersedia itu kayak yang dibilang Dedi, ada beasiswa orangutan, dia salah satu. Dia ini salah satu penerima beasiswa, dua beasiswa. Beasiswa. Wow, luar biasa nih, luar biasa sebenarnya nggak salah gestar kita ya, memang benar-benar mereka dua-duanya orang luar biasa nih. Lanjut. Kemudian ada beasiswa KIP itu dari Universitas Medan Area. Kemudian ada beasiswa dari Bank Indonesia. Salah satunya saya juga penerima beasiswa Bank Indonesia. Terus banyak lagi. Jadi mana tahu bisa nambahin beasiswa apa aja tuh? Untuk beasiswa ya banyak. Seperti program UKT tidak hanya beasiswa, ya? namun pelatihan-pelatihan juga banyak. Seperti yang sekarang ditawarkan dari kementerian kan terkait MBKM. Kemarin itu dari Fakultas Saintek itu bekerja sama dengan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari dan Sumatera Hijau Lestari. Mereka itu adalah NGO terbesar di Indonesia. Salah satunya itu OIC gitu. Sebagai penerima beasiswa nih buat kalian berdua nih. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari beasiswa nih? Apakah hanya di kalian sudah merasa puas atau tidak nih? Pertanyaan saya nih. Puas apa enggak dapat beasiswa? Kalau puas sih belum sih ya, Bang. Belum puas, masih kepengen lagi, pengen lebih lagi. Ya, Iya, manusia ya, nggak pernah puas ya. Kalau dari saya sih bersyukur sih, karena masih ada di luaran sana yang terbantu lah jadi beban orang tua ya. Jadi kalian nggak jadi beban orang tua kayak orang-orang itu. Dan itu kan banyak juga mendapatkan pengalaman dari beasiswa itu. Karena beasiswa itu biasanya membentuk leadership, menjadi seorang founder atau CEO. Jadi gitu ya. Bisa lebih berkembang ke depannya. Oke, cara dapat kalian beasiswa tuh semana sih? Caranya kalian kok bisa dapat beasiswa tuh kayak mana sih caranya? Kok bisa? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih yang mana? Yang dia yang ladies aja dulu. Yang ladies dulu boleh, yang ladies. Kalau Diana ya, waktu itu Diana pengennya beasiswa UKT. Apa UKT itu? Apa tuh? Itu sejenis PPA. Iya, itu dari pemerintah kalau nggak salah. Oh iya, cerita. Terus? Kemudian kan karena berkas UKT itu udah banyak yang mengikuti di Fakultas Biologi. Iya. Rupanya berkas saya yang dikeluarkan. Saya karena udah penuh ya kuotanya. And then? Dosen saya yang nelpon saya, kemudian dia bilang kalau saya berkasnya dipindah ke beasiswa Bank Indonesia. Kemudian saya itu cukup banyak ya, prosesnya Bang. Prosesnya. Iya. Berarti beasiswa tuh nggak semudah itu, tapi minimal pencapaiannya tuh setelah dapat tuh luar biasa nikmatnya gitu ya. Terus? Ya udah saya jalani. Terus kita ada ini juga di beasiswa Bank Indonesia itu nggak langsung
kita naik berkas langsung lulus gitu ya. Masih ada lagi tahap-tahap proses-prosesnya lagi. Kita ini ada wawancara dari pihak Bank Indonesia langsung. Ada juga. Ada. Oh gitu. Dari situ. Jadi selama ini mungkin mindsetnya orang-orang di luar sana karena mungkin dia pintar dia dapat, tapi memang harus betul-betul berjuang, ada proses-prosesnya lagi. Iya. Oke, lanjut, Dedi. Kalau saya sih sebagai penerima yang pertama itu beasiswa bidik misi. Iya, bidik misi. Iya. Saya tahu itu. Bidik misi itu di UMA cukup ketat untuk saingannya. Saat ini pendaftarnya itu 1.000. Wow, 1.000. Ya daya tampungnya hanya 40. Oh my god, berarti kamu orang yang beruntung di 40 orang dari 1.000 orang yang banyak itu berarti ya. Sama tuh Bang, kayak beasiswa Bank Indonesia juga banyak. Prosesnya kayak mana kemarin itu? Jadi prosesnya itu kemarin berkas ya, Iya. berkas. Kebetulan saya kemarin itu melihat informasi ternyata di UMA itu ada Rata-rata nilai ada nggak nilai gitu? Oh, rata-rata nilai ada. Pasti itu ya. minimalnya itu harus juara 1 sampai 5 selama di SMA. Jadi nggak boleh keluar dari 5 besar nih. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak memenuhi, gugur. Saya potong dulu. Jadi buat semua guys ya yang mau daftar di UMA ya, yang mau kepengen mau fakultas biologi, jadi kamu pertahankan dimulai dari sekarang. Persiapkan diri kamu ya, adik-adik SMA khususnya ya, yang kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi karena tidak boleh keluar dari ranking 5 besar ya. 1 2 3 4 5 wajib di 5 itu, nggak boleh dari 6. Jadi biar supaya dapat satu persatuan bidik misiknya. Oke, lanjut. Setelah itu berjuang lagi. Berjuang lagi itu kan pertama diumumkan nih seleksi berkas. Iya. Nah, setelah seleksi berkas ada namanya seleksi ujian tertulis, TPA dan bahasa Inggris. Nah, kemarin tuh kebetulan lulus. Setelah itu baru tes wawancara. Dan setelah wawancara ada lagi wawancara lagi dari LL Dikti. Oh, gitu. Iya. Jadi dari LL Dikti itu mewawancarai dan setelah itu baru finalisasi baru kelar deh. Ya, clear. Panjang prosesnya. Prosesnya memang panjang, tidak semudah itu. Tapi memang benar. Jadi segala sesuatu yang memang harus kita capai itu memang harus ada proses ke depannya. Bukan berarti seperti membalikkan telapak tangan ya guys ya. Jadi kalian memang butuh proses ke depan itu memang perjuangannya luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan kalian berdua untuk ke depannya untuk program biologi khususnya di Universitas Medan Area? Harapan ke depannya? Duluan atau saya? Dedi aja dulu. Dedi promo-promo terus ya kayaknya. Iya. Kali kayaknya ya. Dedi dulu dong. Harapan saya untuk Fakultas Biologi kedepannya itu lebih maju ya, khususnya di bidang-bidang bioteknologi karena fasilitas-fasilitas yang ada di UMA khususnya untuk biologi itu cukup banyak gitu. Mulai dari laboratorium, pabrik pengolahan limbah, dan itu jarang sekali gitu ada universitas-universitas yang menyediakan itu gitu. Dan harapan saya juga semoga biologi ini tetap bertahan di UMA dan mungkin dari adik-adik yang berminat untuk ke alam ataupun menjadi seorang entrepreneur ataupun jadi pebisnis. Adanya di sana kameranya? Kamera di situ. Yang mana? Sini atau sini? Di sini kameranya. Itu kamera tuh saya. Bisa daftar di UMA. Iya. Karena cukup menarik juga sih kuliah di UMA. Banyak sekali sih keseruan-keseruannya karena tidak hanya monoton kuliah-kuliah aja nih. Karena di biologi ini banyak juga pelatihan-pelatihan kursus di luar gitu karena ada NGO tersendiri seperti IDS misalnya Indonesian Dragonfly Society, ada juga Sumatera Hijau Lestari. Oh, banyak nih komunitasnya ya. Iya, banyak dan itu termasuk komunitas yang cukup besar gitu. Ada juga komunitas entomologi Indonesia. Wow. Dan itu bukan main-main pendanaannya, itu sponsornya kebanyakan dari luar yang negeri? Iya, yang menginvestkan ke Indonesia gitu. Karena kan untuk survive ke lapangan ataupun saya ini pernah menanya nih ke salah satu waktu pas penelitian dengan bule yang juga kebetulan sama. Oh ya? Iya, jadi dia bilang yang seperti ini tuh keren kalau di sana karena kalau di Amerika ataupun di Eropa yang hobi petualang nih yang di lapangan adventure lah ya. Iya, itu tuh yang paling bergengsi gitu di sana. Seperti itu sih kata mereka. Oh gitu ya. Iya. Oke. Diana, ini harapan Diana nantinya untuk program studi biologi ke depannya untuk Universitas Medan Area kayak mana? Semoga Fakultas Biologi ini menjadi fakultas yang berkualitas dan mencetak mahasiswa kayak mana ya? Lulusan yang bergengsi maksudnya. Yang mampu bersaing di dunia luar. Kemudian semoga kedepannya juga mahasiswa maksudnya Fakultas Biologi ini lebih dikenal banyak orang ya. Karena kan
banyak sih minimnya, yang nggak tahu minimnya. minimnya Iya, tuh banyak yang nggak tahu yang kurang biologi. tahu gitu, gitu. ke depannya mau apa, makanya itu Iya. kita kupas tuntas ini jadi udah tahu ya. Jadi biologi nanti menujunya nanti kemana setelah kalian tamat ini menuju kemana. Tapi itu nanti kita bahas lagi. Kita ada season kedua lagi, tapi gestarnya beda ya guys ya. Lanjut ke depannya. Mungkin kedepannya harapannya semoga di Fakultas Biologi banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dan semoga menjadi jurusan terfavorit di Universitas Medan area. Wede, tepuk tangan dong, keren, mantap betul. Oke, tapi the last question ya sebelum kita tutup acara untuk season pertama kita, ini dari abang ya, hal yang belum tercapai ke depannya untuk kalian apa sih setelah kalian tamat ini ke depan kalian mau apa sih yang belum dicapai kalian setelah tamat ini mau ngapain gitu? Pengen tanya dulu dari Dedi lu dah. Kalau saya sih ada dua planning. Oke. Nah, yang pertama itu saya ingin mendirikan sebuah NGO juga. Artinya yang berhubungan dengan lingkungan, khususnya serangga. Karena saya suka banget nih belajar serangga. Jadi di sini tuh saya membuat sistemnya seperti pemanfaatan serangga seperti lebah. Itu dikembangkan untuk dijadikan sebagai bahan obat-obatan ataupun produk konsumsi. Ada juga serangga yang bisa dijadikan sebagai obat seperti larva capung ataupun dari serangga lainnya gitu. Terus juga yang kedua, saya juga ingin memperdalam lagi gitu untuk ilmu melanjutkan biologinya. Iya, S2 itu. Tepatnya di bidang environment di Edinburgh. Lingkungan ya. Iya, lingkungan. Tepatnya di Edinburgh University. Semoga tercapai sih. Amin ya Allah. Amin kan dong semuanya, tim-tim kita semua amin. Oke, Diana, the last question ya. Jadi apa yang belum tercapai ke depannya, kamu mau ngapain sih Diana? Wah, banyak kalau udah tercapai ya, Bang. Kalau Diana sih kalau udah lulus nanti pengennya sih kalau ada rezeki lagi, insya Allah pengen kalau bisa lanjut beasiswa lagi gitu ya. Kami juga rata-rata pengen gitu. lanjut. Gue pengen gitu, pengen lanjut dari lanjut S2. program beasiswa. Waduh. Karena kan biaya S2 itu tidak main-main gitu. Iya. Ini ya, Bang. Ya pencapaian luar biasa dengar dari cerita kalian ya. Jadi buat kalian semuanya ya, para adik-adik semuanya yang mau daftar di sini, apakah pengen bergabung di Fakultas Biologi ya, khususnya di Universitas Medan area. Nah, kalian persiapkan diri kalian yang benar-benar matang nih, ya benar-benar matang. Dimulai dari kelas 10 nih, kelas 11, kelas 12 tuh jangan pernah keluar dari 5 besar. Jadi syarat utamanya harus memang di situ ya. Oke. Satu lagi ada juga dari Fakultas Biologi. Oh, dari sini ya. Maaf, saya itu kamera saja di sana itu. Lanjut. Grogi dah. Jadi di biologi ini juga menawarkan namanya program pertukaran pelajar. Oh, jadi ada pertukaran ada yang ke luar kota kalau nggak salah ya. Luar kota ada dan juga itu cukup menarik sih. Jadi mau kuliah dimanapun bisa gitu. Dari UMA bisa juga melanjutkan di universitas-universitas gede seperti UI, ITB. UI mungkin ya. Dan juga ada juga IISMA. Namun untuk mendapatkan program itu harus TOEFL-nya. Harus TOEFL harus TOEFL wajib tuh ya. Harus wajib karena itu memang programnya nggak main-main gitu, langsung keluar negeri. Tarafnya internasional. Oke, thank you Diana, thank you Dedi. Jadi ini season terakhir, bukan terakhir ya, season pertama kita, kedua nanti kita bakalan sama dosennya, kayak mana dosen nanti pagi bakalan seru, kasih informasi yang luar biasa buat adik-adik yang ataupun ibu-ibu atau bapak-bapak yang nonton podcast kita di hari ini bisa planningkan anaknya menuju kemana dan kenapa sih harus biologi. Nah, penasaran kan? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Asik Fabio, Bisik Bincang-Bincang Asik Fakultas Biologi. Saya Zaka Bara, pamit dulu, kita ketemu di sesi selanjutnya. Thank you buat kalian, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Oke, saya Zaka Bara pamit dulu. Nanti kita bakal ketemu lagi di season kedua. Dan terima kasih, thank you udah Dedi sama Diana udah mau datang. Dan saya ucapkan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.